Selamat siang, Yang Mulia Suhu Husan. Kemudian selamat siang, Bapak Candi Mukianto selaku Ketua DPD Walubi DKI Jakarta dan Dewan Penasihat Bu Esther dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam nama Namo Buddhaya, Amitofo. Amitofo. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan webinar yang akan disampaikan langsung oleh Suhu Busan. Kali ini adalah temanya mempraktekkan nilai-nilai Dharma menjelang perayaan Waisak tahun 2022, 2566 Buddhis Era. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Purnomo. Saya akan memandu acara ini untuk dari awal hingga selesai. Melangkah acara yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Kepada Ibu Esther kami persilakan. Baik, selamat siang menjelang sore. Yang Mulia Suhu Pusat, Ketua DPD DKI, Bapak Yandi Mukianto, kemudian moderator Erik Fernando, Pak Alvino, Ibu Liriho, dan teman-teman Dharma sekalian. Terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Sungguh, Suhu, suatu kebahagiaan yang tiada tara pada siang hari ini, Yang Mulia Suhu Pusat meluangkan waktunya memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat, terlebih di bulan suci Waisak ini kepada kami semua. Saya tidak berpanjang lebar, tiada kata lain kami haturkan Maha Anumodana Kukta Uliang kepada Yang Mulia Suhu Pusat. Demikian kami serahkan waktunya kembali kepada MC atau moderator. Terima kasih Suhu. Amitofo. Terima kasih atas sambutannya Bu Esther selaku Dewan Penasihat Walubi DKI Jakarta. Selanjutnya yang sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Candi Mukianto, Ketua DPD Walubi DKI Jakarta. Kepada Bapak Candi, saya persilakan. Terima kasih Pak Dwi. Namo Buddhaya yang saya muliakan, Suhu Pusat, Pak Ketua LKDI Provinsi DKI Jakarta, Pak Alvino, Bu Esther, Ketua dan Penasihat yang kami hormati dan kami cintai, Pak Erik Fernando, Ketua Pemuda nih Pak Erik nih, yang digiatkan nih Pemuda Walubi DKI Jakarta, Pak Anto Ciu Abal, selamat datang Pak Anto. Mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Uliang kepada Suhu Pusat yang sudah berkenan mengisi acara kita pada hari ini. Acara hari ini adalah rangkaian acara dari Walubi Jakarta untuk menyemarakkan Waisak kita tahun 2022 ini. Sudah ada beberapa kegiatan webinar yang lalu dilakukan oleh Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka itu juga kita melakukan kegiatan silaturahmi ke majelis-majelis agama lainnya. Minggu lalu kita sudah ke Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah. Minggu ini besok kita akan pergi ke kantor sekretariat PW Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kita akan berkunjung juga ke tokoh-tokoh agama lain untuk melakukan silaturahmi dalam rangka Tahun Toleransi Provinsi DKI Jakarta. Kembali bahwa Waisak sebentar lagi akan datang, kita akan rayakannya secara bersama-sama di Candi Borobudur, sehingga mohon dari Suhu Pusat kiranya dapat memberikan kita wejangan-wejangan
bagaimana kita sebagai umat muda dapat atau bersikap dalam rangka menyambut Hari Waisak. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Subusan. Semoga kiranya suhu senantiasa diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan serta bahagia senantiasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Candi Mukianto yang sudah menyampaikan sambutannya pada Subusan dan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini yang berbahagia. Sebelum kita mulai dan sebelum nanti acara webinar yang akan dipimpin oleh moderator Saudara Erik Fernando, marilah terlebih dahulu dan alangkah baiknya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Walubi. Izinkan saya untuk share screen.
Demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Walubi. Selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu webinar. Acara pada siang hari ini akan langsung dipandu oleh Ketua Ananda Provinsi DKI Jakarta, yaitu Saudara Erik Fernando. Untuk Saudara Erik Fernando, saya persilakan. Baik, sebelumnya terimalah salam bahagia dari saya. Namo Buddhaya. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini, satu waktu yang sangat berbahagia. Kita semua akan mendengarkan wejangan Dharma, bimbingan dari seorang guru yang sangat luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Biksu Samanta Kusala Mahastafira, atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Suhu Pusan. Saya secara pribadi sangat senang bisa memandu beliau. Ini satu kehormatan yang luar biasa bagi saya, karena saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Suhu Pusan. Bagaimana renungan-renungan yang Suhu Pusan suka tulis, ini bisa menjadi vitamin kehidupan bagi kita semua ya. Buat saya pribadi, cerita-cerita yang dikirimkan oleh Suhu itu sangat menginspirasi lah, dan menjadi satu bekal bagi kita dalam mengarungi satu hari. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga, tadi sudah mendengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Penasihat DPD Walubi DKI Jakarta, Ibu Esther Setiawati. Terima kasih Bu Esther, kepedulian yang Bu Esther telah berikan, bagaimana bimbingan, terus membimbing kita untuk berjuang bagi Buddha Dharma tanpa pamrih. Ini sungguh luar biasa juga. Tentunya juga kepada Ketua DPD Walubi DKI Jakarta, Bapak Jandi Mukianto. Terima kasih Ko Jandi telah membimbing kita semua di DPD Walubi DKI. Sangat progresif pergerakan dari DPD Walubi, sudah terbentuk di 6 kota kabupaten se-DKI Jakarta, dan juga Walubi DKI Jakarta selama setahun belakangan ini di bawah kepemimpinan Ko Jandi sangat aktif melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma. Adapun pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang akan dibawakan oleh Suhu Pusan, yaitu mempraktekkan nilai-nilai Dharma menjelang Waisak. Sebagaimana yang kita ketahui semua, Waisak merupakan momen bagi umat Buddha sedunia, termasuk di Indonesia, memperingati 3 peristiwa suci, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Sang Buddha, serta parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Nah, bagaimana nilai-nilai Dharma ini menjelang Waisak bisa kita praktekkan? Kami mohon kepada Suhu Pusan untuk bisa berkenan membimbing kita semua. Pada Suhu Pusan, kami mohon bisa memberikan wejangan-wejangannya terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab nantinya. Oke, baik. Terima kasih kepada hadirin yang hadir pada acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mulai terlebih dahulu, saya persilakan untuk bersikap panjali. Marilah kita bersama-sama memujikan dan juga memuliakan Guru Agung kita, Sakyamuni Buddha. Ya, silakan semuanya beranjali. Ulangi ucapan Suhu. Namo Pen Sisi Jia Moni Pho. 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 无上甚深微妙法，拜见晚见南照仪，我今见闻的守则，言戒如来正是仪。Terimalah salam Dharma untuk kita semua. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Baik, terima kasih semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perayaan Hari Raya Waisak yang telah kurang lebih
2 tahun tidak pernah dilaksanakan di Borobudur, dan untuk tahun ini kita memiliki karma baik dan juga jodoh yang cukup baik sehingga akan bisa bertemu kembali untuk merayakan bersama-sama detik-detik Waisak yang akan jatuh pada tanggal 16 Mei 2022 ya. Ini merupakan suatu momentum yang sangat kita tunggu-tunggu bersama tentunya. Nah, dalam hal ini menurut Suhu juga kegiatan Waisak ini tidak hanya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tetapi momentum Waisak ini harus kita jadikan sebagai suatu momen untuk setiap hari, bahkan kalau perlu setiap saat, nilai-nilai ajaran Buddha yang telah dibabarkan oleh Sakyamuni Buddha, Guru Agung kita, harus senantiasa bisa kita praktekkan, harus senantiasa kita laksanakan itu setiap saat, setiap detik. Ya, jangan sampai di dalam melatih diri itu ada namanya maju dan mundur. Nah, harus kita ketahui bahwasanya kita itu seperti apa ya, belajar Buddhism atau belajar tentang ajaran Buddha itu harus seperti sekolah. Dari TK harus naik kelas menjadi apa? Kelas 1, kelas 2 SD, kemudian sampai lulus SD, kemudian dilanjutkan dengan apa? Masuk ke primary school, secondary school, atau sampai tingkat uni. Nah, begitupun juga di dalam kita belajar Buddhism harus senantiasa lebih maju, senantiasa lebih meningkat, baik itu kualitas spiritual kita, kualitas pemahaman Dharma kita, dan yang paling penting adalah kualitas kita bagaimana melaksanakan atau mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesuai dengan tema yang tahun ini akan kita angkat di dalam event Waisak Nasional adalah jalan kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati, atau lebih tepatnya adalah kebahagiaan hakiki. Di mana apa? Kita jadi manusia itu ya tentu pasti mencari yang namanya kebahagiaan. Nggak mungkin kita akan mencari yang namanya menderita. Itu pasti sangat berbeda sekali ya. Berbeda antara apa? Antara kita manusia biasa dengan para bodhisattva yang sudah bisa melampaui kehidupan ini. Bahwa para bodhisattva tentunya tidak lagi mencari yang namanya kebahagiaan hakiki, karena sebetulnya kebahagiaan hakiki itu tidak usah dicari, melainkan harus kita temukan di dalam batin diri kita sendiri. Nah, jadi momentum Waisak ini tidak hanya sekedar dijadikan sebagai tradisi perayaan tahunan, akan tetapi Waisak harus dijadikan atau diambil makna dan pesan yang mendalam dari Guru Agung kita Sakyamuni Buddha agar kita bisa memahami dan mengimplementasikan ajaran luhur ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan utama kita belajar Buddhism adalah apa? Agar kita bisa mengerti atau memahami penyakit batin kita sendiri. Ya, jadi Buddha mengajarkan 84.000 cara atau metode Dharma, yaitu untuk mengobati penyakit batin para makhluk. Fo so i che fa wei tu i che sing, ro u i che sing, he yong i che fa. Artinya apa? Segala metode Dharma yang diajarkan adalah untuk menolong atau untuk mengobati penyakit batin. Jika penyakit batin itu sudah tidak ada, maka apa gunanya lagi Buddha Dharma dibabarkan? Ya, jadi yang paling penting adalah momen Waisak ini harus benar-benar kita maknai bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan yang sejati, bagaimana kita bisa menemukan hakikat kebahagiaan yang paling hakiki di dalam batin. Jadi ada pepatah mengatakan apa? Sing wai chu fa seming wai tao, sing sing chu fa seming fo tao. Kalau hati kita memohon Dharma yang di luar diri kita, sebetulnya kita sudah berada di jalan sesat, atau boleh dibilang kita menuju ke jalan yang sudah melenceng dari jalur kebenaran. Tetapi bila mana kita mencari kebahagiaan yang sejati di dalam diri kita sendiri, yaitu yang disebut atau dinamakan sesungguhnya batin nirwana,
itulah jalan yang paling benar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ajaran utama dari ajaran Buddha hanya 3 hal. 1, jangan berbuat kejahatan dan kebodohan. Kedua, sempurnakan semua kebajikan atau kesempurnaan kebajikan. Dan yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, mengenai sucikan hati dan pikiran ini, tentunya kita harus paham bahwa tujuan utama kita itu belajar Buddhism, tujuan pada akhirnya adalah batin nirwana. Kadang orang yang terjebak batin nirwana itu adalah suatu alam atau suatu alam tertentu ya, tetapi sesungguhnya nirwana itu adalah batin yang tidak melekat dan juga tidak terikat, artinya batin yang penuh dengan namanya pembebasan. Nah, belajar ajaran Buddha sesungguhnya adalah belajar ke dalam, memahami hati dan memunculkan hakikat kebudaan atau disebut juga dinamakan Ming, Xing, Jian, Xing, artinya batin terang yang menemukan karakteristik dari batin itu sendiri. Sesungguhnya batin itu adalah sudah terang, ya. Hanya yang menjadikan batin kita itu gelap, kenapa? Di dalam Buddha sering kita dengar istilah namanya avidya atau kegelapan batin, atau juga disebut dengan kebodohan batin. Nah, kebodohan batin inilah yang sesungguhnya menjadi akar dari segala permasalahan, yang menjadi akar hidup kita banyak mengalami suatu namanya penderitaan. Nah, contohnya adalah keserakahan, kebencian, hawa nafsu, dan banyak sekali jenis-jenis penyakit batin lainnya. Jadi jika kita belajar dan mempraktekkan Buddhism agar mendapatkan rezeki, keberuntungan, usia panjang, dan lain sebagainya, tetapi jika tidak memahami batin kita sendiri, masih penuh dengan pergolakan, masih penuh dengan kemelekatan, keraguan-raguan, hayalan, ketidakikhlasan, maka selamanya tidak akan menemukan batin bahagia yang paling hakiki. Nah, setiap orang itu pasti hidupnya selalu menginginkan atau mencari kebahagiaan yang sifatnya dari luar. Ini sangat umum sekali. Jadi sering kita temui kendalanya atau sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contoh yang paling konkret adalah hubungan suami istri. Ya, mungkin Erik juga tahu. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Jadi banyakkan orang itu mencari apa kebahagiaan dari pasangannya. Jadi pasangannya supaya apa? Ketika kita ulang tahun, minta hadiah atau minta kado. Tetapi kalau tidak mendapatkan kado dari pasangan, kadang-kadang kita timbul suatu namanya kekecewaan. Atau juga kita mengharapkan anak bisa berbuat baik kepada kita, dan yang paling banyak adalah apa? Mengharapkan orang lain baik terhadap diri kita, itu adalah termasuk salah satu pandangan sesat. Nggak mungkin kita mengharapkan orang lain berbuat kepada diri kita. Ya, justru belajar Buddhism adalah bagaimana merubah kita punya konsep atau disebut juga mindset. Jangan mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan sesuatu karya yang paling besar, yaitu bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Maka di dalam Buddhism ada satu istilah Mandarin yang sangat populer, Ke Den Chia Fang Pian, Ke Den Chia Siwang, Ke Den Chia Fu U, Jusus Pusa Da Xingwei. Jadi artinya seseorang yang berjalan di jalan Bodhisattva atau Bodhisattvayana adalah selalu berusaha untuk bagaimana kita memberikan kemudahan kepada orang lain, bagaimana kita memberikan orang lain kenyamanan, dan juga bagaimana kita memberikan orang lain harapan-harapan yang tentunya harapan yang positif agar dia bisa memiliki suatu cara berpikir yang lebih baik lagi atau bisa merubah pandangan orang lain dari yang tadinya memiliki pandangan atau pemikiran-pemikiran yang keliru, jadi pada akhirnya bisa memiliki pandangan yang benar yang tentunya sesuai dengan ajaran Buddha Dharma.
Nah, di sini Suhu akan memberikan beberapa ilustrasi dan juga beberapa contoh-contoh mengenai jenis-jenis kebajikan. Yang pertama adalah melakukan kebajikan untuk menolong dan membimbing orang lain adalah kebajikan yang paling benar. Nah, salah satu contoh ada ilustrasi begini, ada satu percakapan antara murid dan seorang guru, di mana guru tersebut melakukan diskusi dengan seorang murid, akan tetapi murid tersebut sangat-sangat miskin, bahkan rumah pun tidak memiliki, sandang pangan pun juga masih kurang. Jadi si murid berkata kepada guru, saya ini orang miskin. Bagaimana saya bisa berbuat baik kepada orang lain, sedangkan saya kondisinya sangat miskin, miskin materi, miskin sandang pangan, dan juga papan. Nah, guru tersebut memiliki suatu wejangan atau memiliki suatu bimbingan yang sangat luar biasa, dan guru tersebut adalah guru yang sangat bijaksana. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang miskin. Yang ada adalah orang kikir, orang yang pelit, atau orang yang tidak memiliki keinginan untuk berbuat kebajikan. Kalaupun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki materi, tetapi kita dengan pikiran, kita memberikan sumbangsih yang bagus untuk kemajuan masyarakat, bangsa, atau negara itu lebih istilahnya lebih jauh dan lebih luas lagi ya wawasannya. Dengan mulut kita mengajarkan orang untuk berbuat agar tidak berucap dengan kata-kata kasar, atau bisa menjadi kita mulut ini pergunakanlah untuk hal-hal yang kebaikan. Jangan untuk dipergunakan untuk menggosip, membicarakan kejelekan orang, atau membicarakan keburukan orang. Mulut juga merupakan suatu ladang pahala yang sangat luar biasa. Jadi di dalam Mahayana itu kenapa kita sering diajarkan untuk selalu nyenfo, nyen amitofo, atau nyen tapeco dan sebagainya. Ini supaya mulut kita itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi untuk menciptakan karma buruk baru. Jadi sebaliknya kita pergunakan mulut ini untuk menciptakan karma baik secara terus-menerus. Ya, jadi harus dipergunakan untuk membicarakan tentang dharma akan menjadi lebih baik. Akan tetapi bila tidak ada hal yang dibicarakan, maka silent is golden. Ya, jadi harus kalau misalkan ketemu dengan orang lain atau ketemu dengan komunitas, apalagi ibu-ibu komplek yang biasa suka ngumpul dekat tukang sayur yang sering terjadi itu, ya. So sering perhatikan ini, Erik ya, dan teman-teman di sini. Jadi biasa kalau ibu-ibu komplek lagi ngumpul di tukang dagang sayur, ya, atau siapa sih yang nggak pernah nonton sinetron di Indonesia itu? Biasanya ada ceritanya cerita yang ngawur. Jadi itulah gunanya mulut. Hanya dipergunakan sebaiknya kalau kita orang bijaksana yang sudah belajar dengan Buddhism itu dipergunakan untuk menciptakan karma baik baru. Makanya kenapa Sakyamuni Buddha itu adalah guru agung yang sangat luar biasa. Apapun yang dibicarakan adalah tentang dharma. Apapun yang dibicarakan adalah untuk menerangi kegelapan batin semua makhluk. Bukan untuk membicarakan kejelekan orang lain atau untuk membicarakan tentang keburukan orang lain. Jadi seperti yang kita lakukan pada siang hari ini adalah sama. Jadi mempergunakan perkataan, ucapan ini adalah untuk mendiskusikan tentang dharma agar bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk bisa lebih banyak berbuat lagi tentang kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah melakukan kebajikan hanya untuk diri sendiri adalah kebajikan palsu. Ini juga sering terjadi di dalam komunitas wihara adalah di mana banyakkan orang contoh adalah pasang pelita atau pasang nama, semuanya hanya untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga diri sendiri. Maka pahalanya sangat kecil. Ya, contoh seperti ini. Beda dengan para bodhisattva. Jadi para bodhisattva itu berbuat kebaikan adalah untuk keselamatan
dan kebahagiaan 10 penjuru alam. Jadi tidak lagi mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah setelah berbuat kebajikan, tapi kemudian menyesal adalah kebajikan yang rusak. Yang keempat, setelah berbuat kebajikan, merasa bahagia adalah kebajikan pahala. Kemudian selanjutnya memprioritaskan kebajikan, melupakan kepentingan diri sendiri adalah kebajikan yang mulia. Yang keenam, melakukan kebajikan tanpa terjebak ciri pemberi dana, penerima dana, dan bentuk-bentuk yang diberikan adalah kebajikan yang sangat luhur. Yang ketujuh, kebajikan tanpa ada maksud tertentu adalah kebajikan yang tulus dilakukan. Yang kedelapan, kebajikan yang memiliki ambisi terselubung adalah kebajikan yang bengkok. Jadi kadang ada orang itu melakukan kebaikan-kebaikan tetapi dengan tujuan tertentu, bahkan memakai seperti tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi itu juga termasuk tidak dibenarkan di dalam ajaran Buddhis. Yang kesembilan adalah kebajikan langsung tanpa perantara disertai memberi kemudahan ketika melakukan kebajikan adalah kebajikan yang murni. Jadi kalau kita misalkan berdana kepada Kuan Yin Pusa atau kepada Buddha di wihara, tentu pahalanya akan menjadi berbeda ketika kita langsung memberikannya di altar atau menyuruh pembantu kita atau asisten rumah tangga kita atau sopir kita untuk melakukan berdana tersebut. Yang selanjutnya kebajikan yang mempermainkan atau mempersulit yang menerimanya adalah kebajikan yang sesat. Jadi kenapa di dalam Buddhism itu selalu diajarkan adalah Kong te Pi Yan Man de Yan Man Kong te Yan Man te Hui Yan Man te Ichie Zhongse. Jadi artinya Buddha kenapa pada hari ini bisa memiliki kesempurnaan yang sangat luar biasa, kesempurnaan akan kebajikannya, kesempurnaan akan kesuciannya, ya, juga kebijaksanaannya yang luar biasa sempurna. Jadi berbuat segala sesuatu, ya, apalagi tentang kebaikan ini, makanya harus bulat, harus utuh, harus kasih yang terbaik, dan juga harus dilandasi dengan batin yang tulus. Ya, tidak boleh namanya setengah-setengah. Kalau kita lakukan setengah-setengah berarti pahala atau hasil yang akan kita dapat juga setengah. Nah, kemudian adalah banyak melakukan kebajikan untuk mendapatkan dukungan dan kedudukan dinamakan kebajikan pamrih. Yang selanjutnya adalah kebajikan yang terbuka tersebar untuk diketahui orang banyak, untuk mendapatkan banyak pujian dari masyarakat, dinamakan kebajikan publikasi. Nah, ini yang sangat penting, ya, di mana zaman sekarang adalah di mana era globalisasi, era digitalisasi, jadi banyak sekali orang itu mempergunakan media sosial adalah untuk mempublikasi hal-hal baik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, namun perlu digarisbawahi bahwa tujuan kita mempublikasi kegiatan kita itu untuk apa? Tapi kalau untuk hanya sekedar supaya orang lain lebih tahu, supaya kita menjadi terkenal, supaya kita menjadi tenar, supaya kita menjadi orang hormat dan salut, itu juga termasuk salah satu kebajikan yang ada pamernya dan tidak utuh. Nah, kecuali kebajikan-kebajikan yang kita lakukan kemudian diposting di media sosial, tapi dengan tujuan adalah untuk menginspirasi agar orang lain melakukan yang sama. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dan perlu juga kita lakukan seperti ini. Karena apa? Menurut Suhu secara pribadi adalah media sosial saat ini rata-rata atau kebanyakan dipergunakan adalah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya.
Jadi ini adalah salah satu cara kita bagaimana kita berpartisipasi, bagaimana kita berkontribusi agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa meminimalisasi atau setidaknya kita bisa berbagi agar orang lain juga mendapatkan pencerahan, agar orang lain bisa menjadi tergugah hatinya untuk berbuat kebajikan yang sama. Yang selanjutnya ada perbuatan terlihat di awalnya sebagai kebajikan, tetapi akhirnya mendatangkan kesusahan bagi yang menerimanya. Ini dinamakan kebajikan yang salah. Yang selanjutnya ada perbuatan tidak terlihat sebagai kebajikan, tetapi akhirnya mendatangkan manfaat besar bagi yang menerimanya. Nah, ini seringkali kita ketahui, ya seperti kalau di wihara atau di komunitas yang lain berbuat, contohnya adalah pembangunan wihara, tetapi kadangkala ada donatur ya yang melakukan dana tetapi tidak mau dicantumkan namanya. Jadi ini adalah suatu perbuatan yang juga memang harus demikian. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat kebaikan itu sebetulnya tidak perlu dipublikasi, juga tidak perlu orang lain tahu ya. Tetapi kembali lagi bagaimana kita bersikap. Jadi pada awalnya adalah yang terpenting niat dari kita berbuat kebaikan itu sendiri. Ada kebajikan hati, melakukan aksi kejahatan adalah kebajikan ternoda. Ada kejahatan hati, melakukan kebajikan adalah kebajikan yang busuk. Ada kebajikan berskala kecil hanya untuk segelintir orang. Ada kebajikan besar untuk masyarakat luas. Ada kebajikan universal untuk kebahagiaan semua makhluk. Ada berbuat kebajikan dengan berdana barang-barang bekas pakai adalah kebajikan yang levelnya kurang tinggi ya. Jadi yang terakhir adalah kebajikan yang dilandasi dengan kesucian maka akan mendatangkan kebahagiaan hakiki. Jadi kalau kita analisa secara lebih mendalam, sebetulnya 3 ajaran Buddha, jangan berbuat jahat dan bodoh, kemudian berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin dan sesempurnanya mungkin, dan yang terakhir adalah dilandasi dengan kesucian, maka itu adalah satu paket yang luar biasa sekali menurut Suhu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum Su lanjut, daripada nanti terlalu banyak materi yang Su sampaikan, untuk sementara sampai di sini dulu, baru nanti Su lanjut lagi. Masih ada 2 jenis kebahagiaan yang dinamakan kebahagiaan semu dan satu lagi adalah kebahagiaan yang sejati. Oke, sampai sini. Sebelum Su lanjut yang ke materi yang masih ada kaitannya, barangkali ada pertanyaan, silakan Saudara Erik. Terima kasih banyak pada Suhu sudah memberikan wejangan Dharma kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin sembari menunggu saya yang bertanya dulu ya Suhu ya. Oke, silakan Erik. Nah, jadi ini juga saya mungkin sedikit testimoni lah atau cerita ke Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma semua. Jadi tahun lalu pada perayaan Waisak di J Expo, saya masih ingat waktu itu Suhu Pusan ada bicara ke saya untuk setiap hari melafalkan Parita Tapecho ya Suhu ya. Ya, Kalau betul. Suhu masih ingat itu. Nah, kemudian dari petuah dari Suhu Pusan itu saya praktekkan Suhu. Jadi saya setiap pagi itu di kendaraan atau di mana saya puterin lagu Tapecho Suhu. Nah, kemudian setiap sampai di kantor Walubi juga kebetulan kan ada altar Suhu. Saya juga setiap hari membacakan dupa dan melafalkan parita Om Syuli Syuli Moho Syuli Syuli Sopoho Syu Toli Syu Toli Syu Moli Sopoho setiap hari. Nah itu ternyata buat saya pribadi sih banyak manfaatnya Suhu. Nah mungkin kan kalau hanya saya aja nih yang merasakan manfaatnya, mungkin baru 1 orang aja Suhu. Mungkin Suhu bisa membagikan apa sih sebetulnya
kehebatan atau ya kedahsyatan ya dari kita melafalkan Tapeco ini, kemudian Om Syuli-Syuli tersebut, sehingga semuanya bisa termotivasi untuk mempraktekkan suku. Mohon bimbingannya suku. Oke, baik, terima kasih Erik, dan juga luar biasa sekali sharing pengalaman tentang manfaat Tapeco ya. Jadi memang agak sedikit melenceng dari topik yang kita bahas pada siang hari ini, namun masih ada kaitannya ya. Jadi di dalam poin ketiga dari ajaran Buddha adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, mengenai sucikan hati dan pikiran itu memang banyak metodenya, makanya kenapa di awal katakan bahwa ada 84.000 cara atau metode yang dibabarkan oleh Buddha di dalam mengajarkan para umatnya dan juga para siswanya agar memiliki pikiran dan batin yang suci. Nah, salah satu metode yang terkenal pada saat ini adalah melafalkan Tapeco. Nah, Su ingin berbagi juga sedikit mengenai apa sih manfaat Tapeco, yang terutama adalah Su rasakan sendiri. Jadi mantra Tapeco itu adalah mantra, ya, Co itu mantra, Tape itu adalah maha welas asih. Jadi sangat relevan sekali dengan ajaran Buddha, di mana ajaran utamanya adalah tentang welas asih. Jadi seperti yang Erik tadi bilang bahwa Om Syuli Syuli Moho Syuli Syuli Sapoho, Om Syutoli Syutoli Syumoli Syumoli Sapo adalah mantra untuk membersihkan ucapan dan pikiran. Ya, itu adalah diawali seperti itu, boleh dipraktekkan juga. Nah, namun sebetulnya secara tidak langsung apabila kita melafalkan Tapeco, tapi dengan catatan adalah begini. Ketika kita melafalkan Tapeco, makanya Su pernah tulis salah satu artikel di mana apa bedanya melafalkan mantra dengan membaca mantra. Kalau membaca mantra atau membaca sutra tujuannya adalah kita bisa memahami ya apa yang yang menjadi pesan dari Sakyamuni Buddha melalui sutra tersebut. Kemudian kita harus bisa bercermin ya, refleksi terhadap perbuatan, pikiran dan ucapan kita, adakah sesuai dengan sutra atau yang telah diajarkan di dalam sutra tersebut oleh guru kita Sakyamuni Buddha. Nah, mengenai melafalkan Tapeco atau melafalkan mantra, tujuannya adalah supaya kita itu nianli ice tecak nian. Jadi kita tujuan melafalkan sutra adalah untuk memfokuskan pikiran kita agar pikiran kita itu tidak ngawur, tidak melenceng, jadi bisa menjadi manunggal, menjadi satu. Jadi ketika kita melafalkan itu benar-benar harus menyingkirkan semua pikiran-pikiran, baik itu pikiran positif ataupun pikiran itu baik atau negatif sekalipun. Jadi tujuannya adalah untuk menetralkan agar pikiran kita itu tidak menjadi atau tidak memiliki pikiran yang dualisme. Jadi sebetulnya dualitas antara, makanya kenapa di dalam Buddhisme yang sangat terkenal adalah ajaran jalan tengah. Jalan tengah itu tidak tidak berpihak kepada kiri, tidak berpihak kepada kanan, tidak berpihak terhadap kebaikan, juga tidak berpihak kepada keburukan. Jadi seperti itu tujuan kita utama membaca Tapeco. Nah, ini yang Su alami sendiri adalah di mana kalau kita rajin melafalkan Tapeco sebanyak minimal 1 hari itu paling minim sekali ya di dalam Sutra Tape Sing Tolo Nicing, yaitu Sutra Maha Karuna Dharini, Buddha berkata bahwa minimal itu 7 kali sekali kita baca. Langsung nggak boleh dikredit. 3 kali dulu, nanti sore 4 kali. Jadi sekali baca harus 7 kali. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan binaan atau keselamatan, kemudian ketenangan batin. Tetapi kalau kita memiliki permohonan yang lebih, tergantung daripada tingkat kesulitan atau masalah yang kita hadapi, maka harus minimal 21 kali atau 108. Tapi dengan catatan tidak hanya mulut yang membacakan, tetapi juga tingkah laku dan perbuatan kita harus mencerminkan welas asih. Nah, salah satu manfaat yang saya rasakan adalah tujuan utama kita melafalkan mantra supaya batin kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai.
Kalau batin kita menjadi tenang, menjadi damai, berarti kita memunculkan batin yang murni. Jadi kalau batin yang murni, maka semua kebijaksanaan, ya cinta kasih, welas asih, simpatik dan sebagainya itu otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, bila batin kita sudah murni, batin kita udah bagus, maka ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang bijaksana, ucapan-ucapan yang penuh bermanfaat, dan otomatis tingkah laku kita, perbuatan kita menjadi penuh welas asih, jadi sering gemar berbuat kebaikan, sering gemar memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang, dan jadi otak kita menjadi lebih lebih terang, lebih gesit ya, artinya jadi otomatis juga akan berimbas kepada rezeki, keberuntungan, keselamatan akan menjadi selalu menyertai kita. Jadi ada istilah apa namanya itu Xin Xiang Sechen. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, rata-rata itu mudah terkabul. Ya, tetapi dengan catatan batin harus bersih, batin harus lurus, batin harus tulus di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Baru namanya itu feng shui-nya bagus. Jadi feng shui bagus apabila hati kita baik, apabila hati kita tulus, apabila kita selalu berbuat segala sesuatu itu hanya untuk kepentingan banyak orang, hanya untuk kepentingan dan keselamatan banyak makhluk. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita rasakan dari manfaat melafalkan tapecho itu. Dari yang tadinya istilahnya itu orang, bahkan ada satu cerita gini, beberapa tahun yang lalu di Bali itu ada anak kecil, itu sekolahnya sangat istilahnya bodoh, bahkan udah sering kali tidak naik sekolah. Ya. Kemudian kita ajarkan untuk melafalkan tapecho dengan sepenuh hati, dengan fokus, lama-lama karena batin bersih, berarti batin kita bebas dari keserakahan, bebas dari keraguan, bebas dari hawa nafsu, bebas dari kemelekatan, keterikatan, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika batin kita bersih, pikiran kita jadi terang, sekolah menjadi pintar. Jadi pelajaran apapun menjadi gampang masuk. Dan pada akhirnya setelah 1 tahun itu melafalkan tapecho secara terus-menerus, jadi malah jadi juara kelas. Jadi juara lomba sains tingkat nasional pada seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di room ini, mungkin juga ada yang contohnya Bu Esther barangkali udah sering melafalkan tapecho, pasti juga ada mungkin bisa berbagi sedikit nanti tentang apa sih pengalaman ataupun juga manfaat apa yang telah dirasakan setelah sekian lama membaca tapecho. Jadi seperti itu, Erik ya. Baik, sangat luar biasa Suhu. Boleh mungkin Bu Esther kalau ada yang ingin di-sharingkan, Bu. Mohon berkenan. Ya. Terima kasih, moderator. Mohon izin Yang Mulia Su Pusan menyambung tentang mantra tapecho. Memang betul, itu sungguh luar biasa mantra itu. Memang yang tentunya awalnya saya mendapat bimbingan dari para sesepuh Yang Mulia itu Su Dutawira, almarhum Su Tadisa, Yang Mulia Su Pusan, dan bante-bante yang lain. Nah, yang saya rasakan adalah bahwa saya di dalam keluarga, terutama kepada ketiga putri saya, itu sungguh sangat bermanfaat. Artinya yang tadinya saya juga nggak nyana gitu, nggak menyangka, tiba-tiba terlaksana. Antara lain yang ini putri saya yang pertama itu memang dari kecil, dari umur 3 tahun saya bimbing untuk
les piano klasik, tapi private. Kemudian sambil sekolah tentunya ya saya ambil yang di BPK Penabur, walaupun kita semua tetap dalam ajaran Buddha Dharma. Kemudian berkembang selanjutnya yang kedua, yang ketiga, tiga-tiga pada saat itu saya bertekad bahwa tiga-tiga putri saya paling tidak harus mencapai sarjana S2. Itu tekad saya. Nah, sambil saya terus melafalkan Taipecho, Xinqing, dan yang lain-lain. Kemudian nyata itu bahwa tiga-tiga itu selesai sarjana 2. Dan yang besar secara nggak sengaja itu ketika sekolah musik di Royal School of Music di London 6 bulan menjelang dia selesai itu kebetulan berkenalan dengan seorang pria British dan akhirnya mereka nikah dan saya juga sangat surprise sungguh luar biasa karena si pria itu calon mantu saya pada saat itu adalah beragama Katolik tapi memang betul belum dibaptis dan pada saat itu saya tanyakan bagaimana ini selanjutnya apakah mau blessing secara gereja dan dua-duanya saya bilang dan di wihara atau salah satu. Kemudian calon mantu saya bilang nggak apa-apa di wihara aja. Kebetulan anak saya yang besar itu waktu sekolah di London, saya ajak 3 minggu saya di sana, saya ajak selalu bernama Skara. Di sana cuma ada wihara Theravada, London Buddhist wihara di tengah-tengah kota London. Dan disitulah mereka nikah, di blessing oleh 3 orang biku India, ya tentunya secara Theravada, tapi sebelumnya saya mohon arahan petunjuk dari Yang Mulia Suhudu Tawira di sini. Itu yang sedikit contoh dari saya. Kemudian perkembangan selanjutnya dari putri-putri saya, ya saya sangat berterima kasih. Memang betul itu manfaat dari Taipecho, Xinqing dan sebagainya. Yang Mulia Suhu Pusan. Mungkin Suhu Pusan bisa memberikan arahan yang ingin saya tanyakan lagi, Suhu, apakah mantra Taipecho itu selain kita hafalkan pagi hari, apakah boleh juga kita hafalkan malam hari ketika mau menjelang tidur? Demikian Suhu Pusan. Terima kasih. Oke, baik. Namo Mungkin Ambitopo. sebelum Suhu jawab pertanyaan Ibu Esther, mungkin ada sedikit tambahan yang ini sangat luar biasa sekali. Perlu Suhu sharing kepada kita semua di sini. Mungkin di antara kita ini pernah mendengar nama seorang biksu yang sangat luar biasa, yaitu Sen Yen Fa, orang Taiwan. Sen Yen bukan Chen Yen ya, kalau Chen Yen kan Ceci. Kalau Sen Yen itu pendiri dari Dharma Drum Foundation. Ya, beliau udah wangsen, udah wafat beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau itu waktu kecilnya itu sampai umur 9 tahun itu sakit-sakitan sehingga bahkan belum bisa masuk sekolah umur 9 tahun. Kalau orang sekarang mungkin bahwa pada pinter-pinter ya, kecil-kecil pun masuk playgroup udah pada bisa main ini main itu. Sekolah lebih awal, tapi beliau ini sampai umur 9 tahun belum sekolah. Jadi sampai suatu saat ketemu dengan gurunya, itu hanya diajarkan baca Taipecho setiap saat. Baca Taipecho setiap saat, pokoknya nggak ada baca yang lain. Nah, ketika sampai batinnya itu menjadi fokus, menjadi manunggal antara ucapan, pikiran, perbuatan, dan hatinya, maka semua dharma mengalir. Kita bisa menembusi ruang dan waktu, dan bisa memahami
Dharma ajaran Buddha yang begitu dalam dan begitu luar biasa. Mungkin bisa kita bandingkan, atau bisa juga kita sebagai bahan diskusi di sini. Kalau kita tahu dulu para sesepuh, patriark pertama, patriark kedua, dan sebagainya, rata-rata orang dulu itu tidak pernah sekolah. Para cosu, para sesepuh yang luar biasa dulu malah nggak pernah sekolah. Kalau kalian pernah menonton namanya itu Master Huineng, patriark ke-6 dari silsilah aliran Zen, itu orang nggak sekolah sama sekali. Tapi oleh Uchu Hongzhen, patriark ke-6, ketika dia belajar di wiharanya patriark ke-5, 8 bulan dimasukkan ke dapur. Jadi belajarnya bukan belajar tentang Buddhism, bukan belajar tentang yang lain. Kalau murid-murid yang lain itu belajar tentang sekolah Buddhism di sana, tapi Master Huineng ini nggak belajar sama sekali. Jadi 8 bulan hanya membantu kegiatan di dapur, cuci sayur, masak nasi, dan sebagainya. Tetapi begitu 8 bulan keluar, waduh, udah langsung cerah. Ya, jadi sebetulnya bukan masalah sekolah atau tidak sekolah seseorang tersebut bisa memahami Dharma. Untuk bisa memahami Dharma, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan kita punya ego. Ya, harus meninggalkan kita punya kemelekatan. Harus membuang kita punya keterikatan di dalam batin. Karena segala bentuk keterikatan, segala bentuk kemelekatan, apalagi yang dinamakan ego, maka kita selamanya tidak akan bisa keluar dari arus tumimba lahir. Dan tidak akan pernah mencapai kita namanya pencerahan yang sejati. Justru kita belajar Buddhism adalah belajar bagaimana batin kita menjadi cerah. Nah, salah satu metode yang paling populer melafalkan tapecho. Nah, melafalkan tapecho sesungguhnya bukan masalah harus pagi, harus siang, harus malam, atau sebelum tidur, dan sebagainya. Buddha mengatakan apa? Kalau bisa setiap saat. Setiap saat, karena apa? Semakin banyak kita melafalkan tapecho, maka semakin banyak pula pahala yang kita perbuat. Karena begini, jadi harus ada syaratnya, Bu Esther. Ketika kita melafalkan tapecho itu, kenapa Buddha mengajarkan harus dengan suara lantang? Xiaosen, xiaokong te, tasen, setakong te. Jadi kalau kita melafalkan tapecho dengan suara kecil, maka pahalanya juga kecil. Ya, karena kita melakukan tapecho itu supaya makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu bisa mendengarkan Dharma. Ya, kecuali kalau di pasar, jangan keras-keras, nanti dikira orang gila kita. Ya, jadi lihat posisi. Kalau di rumah, makanya kenapa kalau kita memang kadang sering sekali memberikan nasihat begini. Kalau kalian punya altar di rumah, walaupun kalian tidak ada di rumah, beli itu satu nian poci. Putar keras-keras. Yang penting tetangga nggak terganggu. Kenapa? Di setiap tempat itu ada namanya fufasennya. Ya, paling tidak tutisen atau tutipaku atau dewa bumi lah. Jadi kalau di rumah kita punya altar, kita bukain tapecho, maka sekeliling kita, ya, makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu akan menjadi fufa, menjadi pelindung Dharma kita. Jadi akan memberikan suatu namanya protection kepada rumah kita. Jadi ini salah satu contoh kenapa dulu, ya, ini cerita lagi tentang kasus kerusuhan tahun 98, Wester, ya, Erik dan juga yang hadiri Zoom ini. Jadi tahun 98 itu Wihara Suhu kena penjarahan. Wiharanya habis total, bahkan sampai wastafel, piring, sendok, ember, dan sebagainya habis. Kecuali buku-buku, ya, buku kitab suci yang nggak bisa mereka jual. Tetapi yang menjadi hal aneh adalah kenapa? Semua umat, ya, yang rajin aktif di wihara kita ini, satu pun tidak ada yang kena. Ada satu umat yang tinggal di daerah Kapok.
Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang semua habis dijarah. Hanya tempat dia yang enggak. Karena di tempat dia itu buka tapeco. Nah, kenapa wihara dicara itu seperti yang pernah saya bilang bahwa kita tuh seperti lilin yang rela terbakar untuk menerangi kegelapan. Ya. Tetapi nah dari situ karena kita itu istilahnya tuh menerima apa adanya, jadi hal yang buruk ataupun hal yang baik juga kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Karena ini adalah bagian apa? Bagian dari karma kita kan. Yang dari tadinya 1 ruko bisa menjadi 3 ruko. Rezeki itu terus berkembang kalau kita berbuat kebaikan apapun kondisinya, apapun kesulitannya. Maka kemarin Suhu juga ada nulis artikel yang sangat mungkin bagi kita semua adalah hal yang luar biasa adalah nansing, nanjen. Semakin sulit hal tersebut kita lakukan, tapi kita bisa melakukan, maka itu bukanlah orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Contoh yang paling gampang adalah gini, bisa nggak kita, mampu nggak kita, punya tekad nggak kita di situ. Contoh dari Mangga Besar, mau ke Pakin ke Wira Suhu, hanya untuk mempersembahkan 5 biji apel. Nih, ilustrasinya ada 2 orang nih, si A dan si B. Berdana 5 apel, dua-duanya sama-sama tinggal di Mangga Besar, tapi mau datang ke Wihara Suhu di Mitra Bahari. Yang satu naik mobil Mercy datang ke sini. Kan gampang, ya enggak? Tapi yang satu bawa 5 apel dari Mangga Besar sampai ke Pakin, caranya bukan naik Mercy, naik kapal. Bukan kapal yang masuk sini, bukan kapal pesiar atau bukan kapal apa. Karena saking jalan kaki nggak pakai sendal, akhirnya itu kaki kapalan itu. Sanpo Ipai. Kalau kalian bisa mempersembahkan 5 apel ke altar Buddha dengan jarak 10 km, tetapi dilakukan dengan Sanpo Ipai, wah itu bukan orang biasa loh. Makanya kenapa pahala menjadi berbeda, disinilah letak perbedaannya. Ya. Jadi kembali lagi adalah ya membaca tapeco itu tidak masalah mau pagi, sore, siang atau malam, pokoknya semakin banyak maka semakin bagus. Ya, oke. Jadi Suhu lanjutkan juga ini yang terakhir mengenai 2 jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan semu. Jika Anda mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu tidak akan kita dapat. Justru yang kita dapat adalah penderitaan. Karena kenapa? Kita mencari, bukan kita namanya menggali ya. Beda mencari dengan menggali. Jika Anda tidak mencari ataupun menolak, maka kebahagiaan sesungguhnya yang akan kita temukan. Orang awam seringkali mencari kebahagiaan, namun banyak orang tidak mengetahui bagaimana dan di mana wujud kebahagiaan itu diperoleh. Umat awam cenderung mencarinya di luar dirinya sendiri, dan kebanyakan tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang datang dari luar itu sifatnya maya dan semu, bersifat hayal, delusi, dan juga tidak kekal adanya. Kebahagiaan karena peran kasih dari orang tua terjadi pasang dan surut. Kebahagiaan karena perkawinan bisa terbentuk dan juga bisa bercerai. Kebahagiaan karena memiliki harta benda bisa timbul dan bisa lenyap. Kebahagiaan karena meraih kedudukan atau jabatan tinggi bisa dipilih dan juga bisa diganti. Kebahagiaan karena jalinan hubungan yang baik, misalnya seperti suami istri, bisa bertemu, juga bisa berpisah. Kebahagiaan karena terlahir sebagai manusia, bisa tua, sakit, dan juga mati. Maka yang terakhir adalah kebahagiaan sejati, harus dicari ke dalam diri kita sendiri, karena kebahagiaan tidak didapat dari luar, juga bukan kebahagiaan yang diperoleh dari kondisi sebab dan akibat yang dibentuk, melainkan kebahagiaan mutlak dari sunyahnya hati dan terbebas dari dualisme, tidak bergejolak, tidak melekat kepada
pihak apapun atau kondisi apapun. Nah, kebahagiaan hakiki itulah yang bisa bertahan lama, yang bebas dari keterikatan mengenai doktrin, bebas dari kemelekatan terhadap fenomena dualitas, bebas dari nafsu indrawi, dan munculnya batin yang terbebas dari aku maupun dharma. Nah, semua kondisi dicipta oleh aktivitas hati, muncul oleh khayalan, semua terbentuk karena kemelekatan, semua penderitaan dikarenakan kebodohan, dan juga lenyap oleh karena aku. Semua aktivitas adalah dharma, dharma timbul dan lenyap, sudah lenyap, maka disitulah sesungguhnya kita menemukan hakikat sesungguhnya, yaitu kebahagiaan yang paling hakiki. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Suhu atas wejangan dharmanya. Saya kira tadi sudah terjawab ya Bu Esther ya, terkait pertanyaan Bu Esther, bagaimana membaca tapecau ini bukan masalah waktunya, setiap saat bahkan dianjurkan oleh Sang Buddha, dan juga tadi banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita petik ya hikmahnya Suhu, bagaimana luar biasanya melafalkan parita tapecau ini dengan parita-parita yang lain juga. Semoga setelah selesai dari kita mengikuti webinar pada siang hari ini, ada kebiasaan baru yang bisa kita bawa pulang, itu kebiasaan baik yang tadi sudah Suhu berikan wejangan kepada kita untuk bisa rajin-rajin membaca tapecau, bahkan kalau ada altar di rumah bisa memutar ya, seperti tape lagu Buddha ya Suhu ya, bagaimana tape mantra-mantra suci itu bisa kita putar sehingga bisa memberikan manfaat bahkan bukan hanya bagi kita tapi bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat bisa turut merasakan kebahagiaan tersebut. Saya kira untuk webinar kita pada siang hari ini tadi Suhu juga sudah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Saya tidak akan mengutip lagi kesimpulan tersebut karena sudah sangat agung, tinggal bagaimana setelah dari webinar ini praktek bagi kita melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ini. Demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya Erik Fernando selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua makhluk. Kita kembalikan kepada MC Bapak Dwi Purnomo. Terima kasih kepada Yang Mulia Suhu Busan yang sudah menyampaikan materinya, sangat membuat kita tercerahkan pada siang hari ini, menjadi hal-hal baru, pengetahuan baru yang nantinya dapat kita praktekkan sehari-hari. Terutama bagi diri saya, tadi sudah saya catat, saya baru tahu ternyata manfaat-manfaat membaca sutra atau mantra. Terima kasih juga kepada Pak Erik yang sudah memandu acara webinar pada siang hingga sore hari ini. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu itu menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Setelah itu akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis Suhu. Nanti kita tampilkan di mungkin Dwi sebelum ditutup akan lebih baik Suhu berdoa sebentar. Boleh. Doa penutup, silakan semuanya beranjali. Baik, kalau sudah, Yan xiao san zhang zhu fan lao, yan de zhe hui zhen ming liao, hu yan zui zhang xi xiao chu, shi shi chang xing bu sa dao, Amitofo. Amitofo. Terima kasih Suhu. Baik Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu.
Izin Suhu. Kita nyalakan kamera terlebih dahulu. Saya akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Itu selanjutnya yaitu secara simbolis penyerahan sertifikat dan izin share screen. Terlihat Bu. Baik, izin saya dokumentasi. 1, 2, 3. Terima kasih Suhu, Bu Erik. Demikian tadi webinar pada siang hari ini. Yang terima kasih kembali saya ucapkan kepada Suhu Busan yang sudah menyampaikan tentang dharmanya kepada kita semua. Semoga menjelang perayaan Waisak ini kita semakin baik dapat mempraktekkan nilai-nilai dharma, mempraktekkan ajaran-ajaran dari sutra dan mantra. Saya sampaikan permohonan maaf apabila saya menjadi MC dari awal hingga akhir ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Amitofo. Amitofo, Amitofo yang mulia Supusan, teman-teman sedharma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kalau begitu, Su pamit undur diri ya. Amitofo. Ya, Amitofo Su. Ya, Amitofo Su. Amitofo Suhu. Terima kasih Su.